got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to walk. Wati dialami juga oleh Eko, warga desa Sadan, Kecamatan Jarai. Tak hanya rumah, banjir juga merendam sawah miliknya yang siap panen. Ia menyebut banjir itu terjadi karena sungai Rantai Dedap meluap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Surya Dewi selaku guru geografi, pada hari ini saya akan membahas mengenai mitigasi banjir. Seperti yang kita tahu, di negara kita seringkali terjadi banjir tiap tahunnya, maka dari itu upaya mitigasi bencana banjir perlu diketahui oleh masyarakat, terutama bagi yang berada dan atau tinggal di lokasi rawan bencana banjir. Hal ini sebagai tindakan mengurangi dampak yang disebabkan oleh bencana banjir. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak penjelasan mitigasi bencana banjir dan langkah-langkah upayanya berikut ini. Apa itu mitigasi banjir? Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Sementara bencana banjir adalah peristiwa atau kegiatan atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Sehingga mitigasi bencana banjir adalah serangkaian upaya untuk mengurangi dampak atau risiko yang disebabkan bencana banjir terhadap masyarakat berada dan atau tinggal di kawasan rawan banjir. Mitigasi bencana banjir terdiri dari mitigasi sebelum, saat, dan sesudah bencana banjir terjadi. Berikut ini langkah-langkah upaya mitigasi bencana banjir sebelum, saat, dan sesudah bencana terjadi. Mitigasi sebelum bencana banjir. 1. Mengetahui istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir seperti siaga 1 sampai dengan siaga 4 dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Yang kedua, mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal kita, apakah di zona rawan banjir. Kalian bisa menggunakan aplikasi Inaris untuk mengetahui apakah kalian berada di zona rawan banjir. Yang ketiga, mengetahui cara-cara untuk melindungi rumah kita dari banjir. Yang keempat, mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air banjir dan apa dampaknya untuk rumah kita. Yang kelima, melakukan persiapan untuk evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi. 6. Membicarakan dengan anggota keluarga mengenai ancaman banjir dan merencanakan tempat pertemuan apabila anggota keluarga terpencar-pencar. Yang ketujuh, mengetahui bantuan apa yang bisa diberikan apabila ada anggota keluarga yang terkena banjir. Yang kedelapan, mengetahui kebutuhan-kebutuhan khusus anggota keluarga dan tetangga apabila banjir terjadi. Yang kesembilan, membuat persiapan untuk hidup mandiri selama sekurangnya 3 hari, misalnya persiapan tas siaga bencana, penyediaan makanan, dan air minum. Yang ke-10, mengetahui bagaimana mematikan air, listrik, dan gas. Yang ke-11, mempertimbangkan asuransi banjir. Yang ke-12, berkaitan dengan harta dan kepemilikan. Maka Anda bisa membuat catatan harta kita dengan cara mendokumentasikan dalam foto dan simpan dokumen tersebut di tempat yang aman. Yang ke-13, menyimpan berbagai dokumen penting di tempat yang aman. Yang ke-14, hindari membangun di tempat rawan banjir kecuali ada upaya penguatan dan peninggian bangunan rumah. Yang ke-15, perhatikan berbagai instrumen listrik yang dapat memicu bahaya saat bersentuhan dengan air banjir. Yang ke-16, turut serta mendirikan tenda pengungsian dan pembuatan dapur umum. Yang ke-17, melibatkan diri dalam pendistribusian bantuan. Yang ke-18, menggunakan air bersih dengan efisien. Mitigasi saat bencana banjir. 1. Apabila banjir akan terjadi di wilayah Anda, maka simaklah informasi dari berbagai media mengenai informasi banjir untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang kedua, apabila terjadi banjir, segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Yang ketiga, waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Yang keempat, ketahui risiko banjir dan banjir bandang di tempat Anda. Misalnya, banjir bandang dapat terjadi di tempat Anda dengan atau tanpa peringatan pada saat hujan biasa atau deras.
Yang kelima, Anda harus bersiap untuk evakuasi. Amankan rumah Anda apabila masih tersedia waktu. Tempatkan perabot di luar rumah atau di tempat yang aman dari banjir. Barang yang lebih berharga diletakkan pada bagian yang lebih tinggi di dalam rumah. Yang keenam, matikan semua jaringan listrik apabila ada instruksi dari pihak berwenang. Cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila Anda berdiri di atas atau di dalam air. Yang ketujuh, jika ada perintah evakuasi dan Anda harus meninggalkan rumah, jangan berjalan di arus air. Beberapa langkah jalan di arus air dapat mengakibatkan Anda jatuh. Yang kedelapan, apabila Anda harus berjalan di air, berjalanlah pada pijakan yang tidak bergerak. Gunakan tongkat atau sejenisnya untuk mengecek kepadatan tempat Anda berpijak. Yang kesembilan, jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir apabila air mulai naik. Abaikan dan keluarlah ke tempat yang lebih tinggi. Apabila hal ini tidak dilakukan, Anda dan mobil Anda dapat tersapu arus banjir dengan cepat. Yang ke-10, bersihkan dan siapkan penampungan air untuk berjaga-jaga seandainya kehabisan air bersih. Yang ke-11, waspada saluran air atau tempat melintasnya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan. Mitigasi sesudah bencana banjir. 1. Hindari air banjir karena kemungkinan kontaminasi zat-zat berbahaya dan ancaman kesetrum. Yang kedua, waspada dengan instalasi listrik. Yang ketiga, hindari air yang bergerak. Yang keempat, hindari area yang airnya baru saja surut karena jalan bisa saja keropos dan ambles. Yang kelima, hindari lokasi yang masih terkena bencana kecuali dari pihak yang berwenang membutuhkan sukarelawan. Yang keenam, kembali ke rumah sesuai dengan perintah dari pihak yang berwenang. Yang ketujuh, tetap di luar gedung atau rumah yang masih dikelilingi air. Yang kedelapan, hati-hati saat memasuki gedung karena ancaman kerusakan yang tidak dapat terlihat seperti pada pondasi. Yang kesembilan, perhatikan kesehatan dan keselamatan keluarga Anda dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih jika Anda terkena air banjir. Yang ke-10, buang makanan yang terkontaminasi air banjir. Yang ke-11, dengarkan berita atau informasi mengenai kondisi air serta di mana mendapatkan bantuan perumahan atau shelter pakaian dan makanan. Yang ke-12, dapatkan perawatan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat. Yang ke-13, bersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah dari sisa-sisa kotoran setelah banjir. Yang ke-14, lakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Yang ke-15, terlibat dalam kaporitasi sumur gali. Yang ke-16, terlibat dalam perbaikan jamban dan salur pembuangan air limbah atau SPAL. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan sesungguhnya hanyalah milik Tuhan. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time.